Usai muncul kasus pengeroyokan bos rental mobil hingga tewas, kini Desa Sukolilo mendapat julukan baru sebagai Desa Penampung Curanmor. Dan untuk membahas lebih lanjut terkait dengan hal ini, kita sudah terhubung dengan sejumlah narasumber, yaitu Prof. Adrianus Meliala, kriminolog Universitas Indonesia. Selamat sore, Prof. Selamat sore, Mbak Zoya. Baik, selamat sore, salam sehat. Prof, kita tadi sudah menyimak ada berita pengantar dan juga berita terbaru dari rekan jamaah di Pati, Jawa Tengah terkait dengan kasus pengeroyokan bos rental yang berujung pada nama desa atau nama kecamatan di wilayah tersebut diubah oleh netizen saking geramnya nih, Prof. Nah, selain menangani kasus pengeroyokan bos rental hingga tewas, polisi juga sempat menemukan rumah yang di dalamnya banyak kendaraan tidak bersurat atau bodong. Bagaimana Anda melihat fenomena kasus kriminal seperti ini? Jadi kelihatannya terkonfirmasi anggapan atau sebutan miring masyarakat tentang desa tersebut ya melalui penemuan kepolisian tersebut gitu. Jadi kalau selama ini kesan saya paling nggak dari pemberitaan bahwa warga desa demikian juga kadesnya tidak menerima ya sebutan seperti itu, tapi ternyata dengan temuan ini maka ya terkonfirmasi hal itu. Warga desa harus bisa menerima kalau kemudian para netizen marah dan kemudian memberikan nama macam-macam di media sosial. Begitu. Baik, kalau dari sudut keilmuan kriminologi, apakah memang hal seperti ini lumrah terjadi terkait dengan ada suatu wilayah atau suatu tempat yang memang selama ini dikenal sebagai suatu wilayah tempat sarang penada seperti di Sukolilo ini merupakan sarang penada dari barang-barang curian, kendaraan, dan kemudian hal tersebut dinormalisasi oleh warga-warga sekitar? Selalu ada situasi seperti ini. Saya tidak berani menyebutkannya di mana ya, tapi ada beberapa tempat di Indonesia yang kemudian fungsi daripada tempat itu adalah jadi ada warga desa yang kemudian atau pokoknya warga dari entah itu kecamatan atau juga berbasis pada satu kelompok tertentu itu kemudian ada di berbagai tempat untuk menjadi pelaku runner misalnya, pelaku penagihan gitu ya. Nah kemudian lalu semua hasil jarahan, hasil curian kemudian dibawa ke satu tempat yang dalam ini tidak dimiliki oleh warga yang sama dari primordial yang sama dan kemudian lalu digadaikan, dipakai, dijual murah gitu ya oleh warga dari primordial yang sama. Jadi dengan kata lain primordial menjadi satu basis ya dalam rangka kepercayaan antar warga, dalam rangka sharing nilai-nilai antar warga. Demikian juga dalam rangka membuat satu kegiatan kejahatan tetap bertahan ya. Jadi peran dari anggota kelompok yang berbasis pada primordial itu apakah itu desa, kampung atau bahkan lebih tinggi lagi yang kemudian dalam hal ini masing-masing diikat dengan primordial ya kekerabatan tertentu. Nah, kemudian lalu saling ada pembagian peran, saling menjaga, mengakomodasi dan kemudian sama-sama untung karenanya. Dengan demikian bisa dibayangkan kesulitan kepolisian dalam rangka mengungkap, dalam rangka memberantas sama sekali ya, mengingat tadi ada satu dukungan sosial yang kuat berbasis pada primordialisme itu. Demikian. Baik, berarti sebenarnya hal ini bukan hal baru ya, Prof. Bahkan Prof tadi enggan juga menyebutkan ada beberapa daerah dengan kasus-kasus serupa karena mendapatkan dukungan sosial terkait dengan hal kriminal tersebut. Kalau dari sudut pandang Anda, apa sebenarnya yang menjadi penyebab hal ini bisa terjadi? Ekonomika atau seperti apa? Tentu ada soal ekonomi, tapi secara mendasar ada satu set nilai ya yang secara khusus berkembang di situ turun-temurun, sudah nggak bisa lagi kita temukan siapa yang menanamkan pertama kali set itu, tapi yang jelas bahwa kalau set itu kemudian pada tempat-tempat lain itu diemohi ya, tidak disukai, tidak didukung, malah pada kelompok ini didukung gitu ya. Jadi kita sebut saja misalnya set nilai berupa bahwa kita tidak boleh mencari kekayaan ataupun perolehan dari cara-cara legal. Ya, cara-cara ilegal. Nah, di sana nggak begitu. Cara-cara ilegal pun dianggap sebagai oke saja dalam rangka mendapatkan uang. Nah, bagaimana mungkin itu bisa diterima? Itu tadi sudah menjadi satu value ya, yang begitu khas, yang berkembang dari turun-temurun. Alhasil kemudian nggak usah si anak muda.
anak muda ini didukung oleh orang tuanya, didukung oleh masyarakat sekitar, bahkan bahkan ketika yang bersangkutan berhasil, malah kemudian keluarga besarnya mendapatkan nama harum gitu ya. Nah, bukankah ini satu set nilai yang susah bagi kita untuk memberantas hanya dengan penegakan hukum? Mengingat tadi sudah menjadi satu hal yang mengakar, dipercayai, dan seiring dengan pertambahan atau adanya regenerasi, maka selalu saja ada anak-anak muda dari wilayah tersebut yang kemudian menjadi kelompok yang mengembangkan set nilai tersebut. Demikian, Mbak. Baik, berarti ini cukup rumit ya, karena ini adalah suatu nilai-nilai yang dipercaya dan sudah hidup di masyarakat secara turun-temurun, dan jika kita cari akarnya ke atas, sudah sangat sulit sebenarnya untuk mencari dari mana titik sumber masalahnya. Lantas, walaupun tadi Prof mengatakan hal ini akan menjadi hal yang sulit bagi kepolisian, tetapi sulit bukan berarti tidak mungkin. Mungkin dari sudut kacamata kriminolog sendiri lagi nih Prof, apakah ada step-step yang bisa menjadi masukan bagi tim kepolisian untuk dapat mengurai persoalan rumit ini untuk meminimalisir hal yang sama terjadi lagi di kemudian hari? Yang jelas ada kerja panjang, kerja yang melelahkan ya, dan melibatkan banyak pihak agar kemudian nilai-nilai ini terkikis dan digantikan dengan nilai yang baru yang lebih taat hukum ya, sebagai satu ciri masyarakat yang meletakkan supremasi hukum. Nah, tapi kalau kita lihat dari karakter kepolisian kita dewasa ini, betapapun ada satu upaya kuat untuk lebih mengarah pada satu kegiatan yang bersifat preemptif dan preventif ya, kegiatan yang bersifat dini, deteksi dini, dan pencegahan, tapi ternyata nggak terjadi itu pada beberapa daerah ini ya. Barulah kemudian ketika terjadi masalah, barulah kemudian ini para perwira tinggi ini dengan gagahnya ya ngomong sesuatu ya, tapi ketika sudah terjadi kejahatan, sudah terjadi korban, sebetulnya apa gunanya lagi ngomong seperti ini kan. Jadi yang kita butuhkan adalah satu kegiatan sunyi senyap yang sebetulnya dilakukan sebelum kejahatan terjadi, agar kemudian yang disentuh bukan hanya agar tidak terjadi kejahatan, tapi juga agar tidak terjadi lagi. Ya, nilai-nilai itu beregenerasi, bermetamorfosa begitu ya. Nah, tapi sayang sekali kelihatannya kepolisian juga lebih suka dengan situasi di mana kejahatan sudah terjadi, barulah kemudian kita rame-rame melakukan sesuatu, masuk TV gitu ya, daripada kegiatan yang bersifat sunyi senyap seperti halnya kegiatan pencegahan. Baik, memang saat ini sudah terlanjur terjadi dan kita tidak bisa menyalahkan hal yang sudah terjadi tersebut, tapi kita bisa memperbaikinya ya Prof ya. Dan untuk dapat melakukan pencegahan di kemudian hari, pihak mana saja yang perlu dihimbau, dirangkul untuk dapat sama-sama menyelesaikan penyimpangan nilai-nilai tersebut? Karena kan kita juga berharap agar nilai-nilai ini tidak akan turun terus ke dalam generasi-generasi yang akan datang ke depannya. Seperti apa kerja-kerja kolektif dilakukan? Yang perlu mendapatkan perhatian penuh adalah Pemda ya, Pemda setempat ini. Kelihatan betul Pemda setempat tidak punya gigi ya, tidak punya satu sentuhan kuat ke masyarakatnya, sehingga seperti tidak tahu apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa ketika daerahnya terpaksa kemudian dikeroyoki oleh kepolisian ini yang sudah merasa kecolongan, malu, dan kemudian hendak memperbaiki citra melalui kegiatan penyidikan yang keras ya, sehingga kemudian dewasa ini sudah mencapai 10 bahkan lebih tersangka yang diamankan. Nah, tapi di mana peran Pemda? Di mana pemahaman Pemda tentang hal ini? Bukankah kalau kita bicara mengenai pengenalan wilayah, maka sebetulnya antara polisi dan Pemda itu malah lebih fasih Pemda sebetulnya berbicara tentang karakteristik wilayahnya. Tapi di mana mereka ya ketika kemudian semua wilayah, semua desa sudah mendapatkan dibanjiri oleh dana desa gitu ya, dan diperkuat oleh aparatur-aparatur yang sekarang sudah terdidik ya. Di mana bedanya ya dengan dulu-dulu di mana aparat desa itu masih, mohon maaf, masih berpendidikan rendah, demikian juga terbatas, tidak bekerja atas dasar data, tidak dilengkapi dengan internet, dan juga tidak ada anggaran pendukung. Kok sekarang kelihatannya sama ya dalam rangka kinerjanya. Demikian Mbak, itu yang menjadi keprihatinan kita sebagai masyarakat. Baik, berarti ini menjadi catatan dan juga poin peringatan cukup keras sebenarnya bagi Pemda untuk dapat melihat kembali ke daerahnya mengapa hal seperti ini masih saja terjadi di era yang sudah sangat modern, padahal kan sebenarnya dukungan untuk dapat memberikan program-program yang kerja yang bagus untuk rakyat sudah sangat ada ya Prof ya. Tapi apakah saran tersebut bisa diaplikasikan untuk semua daerah yang mungkin tadi Prof sempat tidak mau untuk menyebutkan nama-nama daerah dengan karakteristik permasalahan yang sama? Apakah memang Pemda yang harus terlebih dahulu turun untuk dapat mengatasi persoalan tersebut? Ya, kalau kita dalam hal ini tidak mau terkesan sebagai desa yang
yang desa maling, desa penadah, maka tentu jangan biarkan polisi lama-lama sering-sering masuk ke daerah kita, gitu ya. Jadi cukuplah kepolisian itu masuk ke daerah kita pada saat terjadi kejahatan saja, misalnya begitu ya. Dan dalam hal ini semua elemen sudah dibereskan oleh pemerintah daerah, maka pun kepolisian masuk lebih dalam konteks pencegahan juga, gitu. Sebab kalau kita misalnya masuk kepolisian dalam rangka penegakan hukum, maka tentu akan ada suasana perlawanan, suasana tembak menembak, suasana resah, suasana tegang yang tentu juga tidak diminati oleh masyarakat. Jadi dalam hal ini kita punya kesempatan ya berinteraksi dengan kepolisian dalam berbagai fase ya. Maka jangan sampai kita berinteraksi dengan kepolisian dalam fase di mana sudah harus dilakukan satu upaya paksa. Saya kira sayang sekali. Tapi kita harus bertemu dengan kepolisian dalam rangka fase preventif. Nah, di situ juga lalu kemudian ada Pemda yang terus-menerus menyertai. Karena kalau kepolisian itu seringkali dekat kita itu kita curiga misalnya ya. Tapi kalau Pemda dekat-dekat kita kan wajar ya sebagai elemen masyarakat, elemen negara yang memang memiliki satu otoritas untuk mengurusi haru birunya kehidupan masyarakat. Demikian, Mbak. Baik, memang kasus ini menarik tapi ternyata tidak seperti atau tidak hanya sekedar apa yang terlihat saja. Ternyata butuh kerja-kerja kolektif, bahkan menjadi catatan penting juga nih bagi Pemda untuk dapat memperhatikan lagi terkait dengan masyarakat yang hidup di wilayahnya, termasuk dengan nilai-nilai yang selama ini mengakar agar jangan sampai terjadi penyimpangan set nilai atau value yang hidup dalam masyarakat. Terima kasih Prof. Adrianus telah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat. Terima kasih, salam sehat.